Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi potensial osilator harmonik yang beranggotakan saya sendiri Andi Aris Munandar dengan NIM 1930-221-005 dan rekan saya Desi Safiarisati dengan NIM 1930-221-002. Yoma Putri Rahmadani dengan NIM 1930-2241007. Alia Nurfita Bella dengan NIM 1930-2241-009. Jayanti Karisma Putri dengan NIM 1930-22410. Berikut permasalahan yang akan kita analisis. Tahap yang pertama yaitu menyelesaikan independent Schrödinger equation, yaitu dengan mengatur T sama dengan 0 dan menuliskan seperti fungsi gelombang awal. Lalu menyocokkan koefisien pangkat X untuk mendapatkan sistem persamaan untuk B0 yaitu 3/5, B1 negatif 2 akar 2/5, dan B2 2 akar 2/5 dengan Bn sama dengan 0 dan N lebih dari 2. Step 2 menerapkan syarat batas dengan psi x, t sama dengan B0 psi 0x epsilon pangkat min I E0 T per H bar plus B1 psi 1x epsilon pangkat min I E1 T per H bar plus B2 psi 2x epsilon pangkat min I E2 T per H bar plus dan sebagainya sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya kita tulis integran dalam bentuk yang tepat dan kita gunakan rumus integrasi. Maka persamaannya akan menjadi 1 sama dengan A kuadrat dalam kurung 2 dikali dengan integral dari 0 hingga tak hingga eksponensial minus X kuadrat per akar dari H bar per M omega kuadrat dx plus 48 M omega per H bar dikalikan dengan integral dari 0 hingga tak hingga X kuadrat eksponensial minus X kuadrat per akar dari H bar per M omega kuadrat dx plus 32 M kuadrat omega kuadrat per H bar kuadrat dikalikan dengan integral dari 0 hingga tak hingga X pangkat 4 eksponensial minus X kuadrat per akar dari H bar per M omega kuadrat dx. Maka hasilnya adalah 1 sama dengan 25 A kuadrat akar pi H bar per M omega. Selanjutnya kita selesaikan untuk persamaan A. Karena 1 sama dengan 25 A kuadrat akar pi bar per M omega, maka A sama dengan 1/5 dikalikan dengan buka kurung M omega per pi H bar tutup kurung pangkat 1/4. Oleh karena itu fungsi gelombang awal adalah si x, 0 sama dengan 1/5 buka kurung M omega per pi H bar tutup kurung pangkat 1/4 dikalikan dengan buka kurung 1 minus 2 dikalikan dengan akar M omega per H bar dikali X tutup kurung kuadrat eksponensial minus M omega per 2H bar dikali dengan X kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah kurung siku 1/5 buka kurung M omega per pi H bar tutup kurung pangkat 1/4 minus 4/5 dibuka kurung M pangkat 3 dikali dengan omega pangkat 3 per pi H bar pangkat 3 tutup kurung pangkat 1/4 pangkat 1/4 X plus 4 M omega per 5H bar dikali dengan buka kurung M omega per pi H bar tutup kurung pangkat 1/4 X kuadrat tutup kurung siku eksponensial minus M omega per 2H bar X kuadrat. Karena polinomial di X hanya sampai dengan X kuadrat, maka
maka hanya 3 keadaan eigen pertama untuk harmonik osilator diperlukan. Hasil akhir dari soal 2.10 memberikan 3 suku pertama dari umum solusi persamaan Schrödinger dengan V dalam kurung X, T sama dengan setengah M omega kuadrat X kuadrat. Selanjutnya, integral dengan X dan X pangkat 3 adalah 0 karena integralnya ganjil dan interval integrasinya simetris. Integran lainnya selain X dan X pangkat 3 adalah genap. Kemudian kita tempatkan faktor 2 di depan sisanya dan kita atur interval integrasinya ke 0,c. Menjadi 1 sama dengan A pangkat 2 kurung siku 2 dikali integral dari 0 hingga tak hingga eksponensial minus M omega per habar X kuadrat dx plus 48 M omega per habar dikalikan dengan integral dari 0 hingga tak hingga X kuadrat eksponensial minus M omega per habar X kuadrat dx plus 32 M kuadrat omega kuadrat per habar kuadrat dikalikan dengan integral dari 0 hingga tak hingga X pangkat 4 eksponensial minus M omega per habar X kuadrat dx tutup kurung siku. Kemudian yang selanjutnya ada step ketiga, yaitu normalisasi persamaan keadaan stasioner. Kita mulai dengan menormalkan fungsi gelombang awal, yaitu tentukan A dengan meminta integral dari si X, 0 kuadrat di seluruh baris menjadi 1. Maka persamaannya akan menjadi 1 sama dengan integral minus tak hingga tak hingga si X, 0 kuadrat dx. Kemudian kita masukkan persamaan si yang telah dikuadratkan menjadi 1 sama dengan integral minus tak hingga tak hingga A kuadrat buka kurung 1 minus 2 akar M omega per habar dikalikan dengan X, kemudian tutup kurung pangkat 4 eksponensial minus M omega per habar dikalikan X pangkat 2 tutup kurung dx. Selanjutnya akan menghasilkan persamaan 1 sama dengan A pangkat 2 kurung siku integral minus tak hingga tak hingga eksponensial minus M omega per habar X kuadrat tutup kurung dx minus 8 akar M omega per habar dikalikan dengan integral dari minus tak hingga tak hingga X eksponensial minus M omega per habar dikalikan X kuadrat dx plus 24 M omega per habar dikalikan dengan integral dari minus tak hingga tak hingga X kuadrat eksponensial minus M omega per habar dikalikan dengan X pangkat 2 kurung tutup dx minus 32 akar M pangkat 3 dikalikan omega pangkat 3 per habar pangkat 3 kemudian dikalikan dengan integral dari minus tak hingga tak hingga X pangkat 3 eksponensial minus M omega per habar dikalikan X pangkat 2 dx plus 16 M kuadrat dikalikan omega kuadrat per habar kuadrat dikalikan dengan integral dari minus tak hingga tak hingga X pangkat 4 eksponensial minus M omega per habar X pangkat 2 tutup kurung dx tutup kurung siku. Untuk step 4 mendapatkan set ortogonal psi n x tambahkan solusi waktu TDSE dengan menulis solusi umum dalam hal psi 0x, psi 1x, dan lain sebagainya, di mana psi xt sama dengan 3/5 psi 0x epsilon pangkat min i e 1 t per h plus 2 akar 2/5 psi 2
X epsilon pangkat min I E 2 T per H. Kemudian kita melihat bahwa peluang pengukuran E0 sama dengan H omega per 2, E1 sama dengan 3H omega per 2, dan E2 sama dengan 5H omega per 2 adalah P, E0 sama dengan mutlak 3 per 5 kuadrat sama dengan 9 per 25, dan P, E1 sama dengan mutlak min 2 akar 2 per 5 kuadrat sama dengan 8 per 25, dan P, E2 sama dengan mutlak min 2 akar 2 per 5 kuadrat sama dengan 8 per 25. Oleh karena itu, nilai harapan energinya adalah E sama dengan sigma N ENP EN sama dengan 1,46 H omega. Selanjutnya kita masuk ke step 5, yaitu ekspresikan kondisi awal sebagai penjumlahan dari si X terhadap T. Nah, pada T sama dengan T besar itu fungsi gelombangnya menjadi S. Si X terhadap T sama dengan P 1 plus 4 akar M omega per H per X ditambah 4 M omega per H per X kuadrat tutup kurung dikali eksponensial buka kurung min M omega per 2H per X kuadrat tutup kurung. Nah, ini sama dengan yang awalnya kecuali tanda positif depan suku kedua, dan menetapkan T kecil sama dengan T besar. Ini dalam solusi umum pada persamaan pada video. Nah, karena persamaan Schrödinger ini linier dan homogen, sehingga kelipatan konstan dari suatu solusi ini memiliki besaran 1. Nah, maka fungsi gelombang ini akan tetap dinormalisasi. Nah, kita juga mensertakan konstanta E pangkat negatif I RT, di mana R ini adalah konstanta nyata, sehingga mendapatkan persamaan si X terhadap T sama dengan 3 per 5 X0 dikali X E pangkat min I W T per 2 negatif 2 akar 2 per 5 si 1 X E pangkat min 3 I W T per 2 ditambah 2 akar 2 per 5 si 2 X E min 5 omega T per 2. Selanjutnya, tujuan dari ini adalah untuk memilih R untuk meminimalkan T yang harus memenuhi pada persamaan yang ada di video. Nah, di sini hanya ada solusi jika R sama dengan min omega per 2 ditambah 2 omega Q. Nah, di mana Q ini adalah bilangan bulat. Untuk setiap pilihan R, T datang ke nilai yang sama, ini memilih R sama dengan min 5 omega per 2. Misalnya pada sistem ini menjadi persamaan pada video, sehingga T besar positif kecil ini terjadi ketika bilangan bulat P ini adalah 1. Oleh karena itu, kita dapat persamaan atau kita dapatkan hasil T besar ini sama dengan Pi per omega. Nah, baiklah. Kemudian kita di sini akan membuat program untuk T sama dengan 0. Pertama, kita import dulu nampinya, itu nampi as NP. Kemudian untuk figurnya itu AX1, AX2. Kemudian kita plot. Kemudian karena di sini kita mengetahui nilai W, H bar sama M-nya, jadi dimasukin W itu sama dengan 1, H bar itu sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 per 2 dikali NPP. Kemudian untuk M itu sama dengan H bar. Nah, setelah kita memasukkan yang diketahuinya, kita harus men-setting plotnya. Nah, di sini untuk setting plot itu X-lim itu sama dengan min 4,4. Nah, untuk programnya bisa dilihat di layar. Di sini kita memasukkan AX1 sama AX2 sampai ke psinya. Di sini ada psi re, psi im, psi 2. Kemudian sampai ke psi plot. Nah, kemudian kita memasukkan fungsi gelombang. Nah, di sini kita mendefinisikan psi 0, psi 1 sama psi 2. Nah, untuk programnya itu bisa dilihat di layar seperti ini. Kemudian setelah kita memasukkan fungsi gelombang, kita membuat parameter.
Nah, untuk parameternya di sini kita memasukkan nilai B0, B1, B2, E0, E1 sama E2. Untuk B0 itu 3/5, untuk B1, B2, E0, E1, E2-nya bisa dilihat di layar seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat parameter, kita mendefinisikan fungsi gelombang xt-nya. Untuk rumusnya itu kita memasukkan rumus yang udah kita analisis tadi. Nah, kemudian setelah kita masukkan definisi fungsi gelombang, kita mendefinisikan initnya. Untuk programnya bisa dilihat di layar. Kemudian kita mendefinisikan animasi I-nya. Nah, di sini kita masukkan X, kemudian psi-nya itu diplot ke 0, 1, sama 2. Nah, setelah itu setelah memasukkan definisi animasinya, kita memasukkan T sama dengan 0, kemudian animasinya itu 100 dikali T, kemudian plot show. Nah, setelah kita membuat program seperti ini, kemudian seperti ini, itu kemudian kita jalankan programnya dengan cara mengklik run modul. Nah, di sini kita menunggu dulu sampai muncul suatu grafik. Nah, kita tunggu prosesnya ya. Nah, di sini udah mulai muncul. Nah, di sini sudah muncul untuk grafiknya itu di sini itu biru tua menggambarkan repsi, kemudian untuk merah itu menggambarkan impsi. Nah, kemudian untuk biru muda itu menggambarkan mutlak dari psi kuadrat. Nah, ini itu menggambarkan grafik dari psi xt. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya. Untuk yang merah itu sejajar, yang biru itu menaik kemudian turun. Nah, kemudian setelah kita membuat program untuk T sama dengan 0, kita membuat program untuk T sama dengan T besar. Nah, di sini kita import juga nampi SNP-nya, kemudian figur AX1 LX2-nya. Kemudian kita membuat suatu program yang udah diketahuinya. Nah, di sini yang diketahui itu W, H bar sama M. Untuk W itu sama dengan 1, H bar itu sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 per 2 dikali NPP. Kemudian M itu sama dengan H bar. Setelah kita membuat yang diketahui, kita menyeting plotnya. Nah, di sini X lim itu sama dengan min 4,4. Kemudian kita set untuk AX1, AX2. Nah, kemudian kita juga menyeting plot untuk psi. Di sini psi re, psi im, sama psi 2 sampai psinya itu diplot. Nah, setelah kita setting plotnya, kita membuat fungsi gelombang. Nah, di sini fungsi gelombangnya itu mendefinisikan psi 0 x, definisi psi 1 x, kemudian definisi psi 2 x. Nah, untuk programnya bisa dilihat di layar seperti ini. Kemudian setelah membuat fungsi gelombang, kita membuat parameter. Nah, di sini itu parameternya itu sama seperti yang tadi. Kita mendefinisikan B0, B1, B2, E0, E1, E2. Untuk B0 itu 3/5, untuk B1, B2, E0, E1, E2-nya bisa dilihat di layar seperti ini. Kemudian untuk definisi fungsi gelombang XT itu seperti ini. Nah, programnya itu bisa didapat dari analisis. Kemudian kita mendefinisikan init. Nah, kita plot seperti ini programnya. Kemudian setelah definisi init, kita mendefinisikan animasi. Nah, di sini kita definisikan X, kemudian psi plotnya itu ada 0, 1, 2. Jadi plotnya itu ada 0, 1, 2. Nah, kemudian dibuat program seperti ini. Kemudian T itu sama dengan NP dikali Pi per W. Nah, untuk animasi itu 100 dikali T. Kemudian plot show. Nah, setelah kita membuat program seperti ini untuk T sama dengan T besar atau waktu sama dengan periode, kita run atau kita jalankan programnya. Nah, maka di sini kita tunggu dulu sampai muncul grafik seperti T sama dengan 0 tadi. Kita tunggu. Nah, di sini muncul grafiknya nih, grafik psi xt. Nah, untuk biru tua itu melambangkan repsi. Kemudian untuk merah itu melambangkan impsi. Kemudian untuk biru muda itu menggambarkan mutlak kuadrat, mutlak psi kuadrat. Nah, itu menggambarkan mutlak psi kuadrat. Nah, di sini kita membuat gelombang psi xt-nya. Di sini untuk yang biru itu mendatar, biru tua mendatar. Kemudian merah itu cenderung ke bawah grafiknya.
Kemudian untuk biru muda itu cenderung ada saat dia naik, tapi ada saat dia datar. Kemudian di sini kita membuat program untuk animasinya. Kita sama di sini kita import NumPy SNP-nya, kemudian figurnya juga AX1, AX2, kita plot, subplot. Kemudian di sini karena diketahui W, H bar sama M, kita masukkan nilainya. W sama dengan 1, H bar sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 3 per 2 NP Pi, M sama dengan H bar. Kemudian setelah kita memasukkan yang diketahui, kita menyeting plotnya. Di sini kita setting plot untuk X-lim itu min 4,4. Nah, di sini kita setting plot untuk AX1 sama AX2. Nah, setelah settingnya itu kita setting juga untuk psinya. Ada psi re, psi im sama psi 2. Nah, terakhir psi plotnya. Kemudian kita membuat fungsi gelombang set ortogonal tisenya. Nah, di sini kita mendefinisikan psi 0x, psi 1x, psi 2x. Nah, untuk programnya bisa dilihat di layar seperti ini. Ini hasil analisis yang udah kita buat. Nah, kemudian kita membuat parameter hasil normalisasi dari tise ini, itu dinormalisasi hasil normalisasinya. Nah, di sini parameternya itu B0, B1, B2, E0, E1, E2. Kemudian masukkan program seperti ini, seperti di layar ini. Kemudian kita jumlahan atau penjumlahan dari set ortogonal dan bentuk TDSE-nya. Di sini kita mendefinisikan fungsi gelombang XT, kemudian definisi init. Untuk programnya bisa dilihat di layar seperti ini. Kemudian setelah kita menjumlahkan, kita mendefinisikan animasinya. Nah, di sini animasinya itu X, kemudian ada psi plot mulai dari 0, 1, kemudian 2. Nah, untuk programnya bisa dilihat di layar seperti ini. Kemudian AN itu kita definisikan juga. Kemudian plot show. Nah, setelah kita membuat program seperti ini untuk animasi, nah seperti ini ya. Nah, ini ke atas. Nah, kemudian kita run atau kita jalankan program ini. Kita akan melihat animasinya itu seperti apa gitu. Nah, di sini kita tunggu dulu. Masih menunggu loading. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah mulai muncul nih. Nah, animasi untuk psi X-nya seperti ini. Nah, di sini biru tua mewakili re psi, kemudian merah itu mewakili im psi. Nah, kemudian untuk biru muda itu mewakili mutlak psi kuadrat. Nah, gelombangnya itu seperti ini. Jadi dia membentuk gelombang seperti ini. Nah, ini untuk psi mutlak psi kuadrat. Nah, gelombangnya seperti ini. Jadi dia gelombang berjalan dari psi xt gitu. Nah, bisa dilihat animasi dari programnya itu seperti ini. Nah, maka dia akan membentuk suatu gelombang berjalan. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.